Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tripajila Ulia, NPM 1811060203 dari Pendidikan Biologi. Kali ini saya akan mempraktikkan micro teaching untuk kelas 12 dengan materi pembelahan sel dengan model atau strategi pembelajaran interaktif. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Oke, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai belajar mengajar hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Baik, Ibu, sekarang saya akan cek absen hari ini ya. Bella Larasati, Hadir, Bu. Debbie Yunitasari, Hadir, Bu. ya, lengkap. Baiklah, apakah kalian masih ingat materi kemarin? Masih, Bu, Tentang sintesis protein. Oke, ya benar, tentang sintesis protein. Nah, dan hari ini kita belajar tentang pembelahan sel ya. Nah, dalam pembelahan sel itu ada 4 nih, ada siklus sel, mitosis, meiosis, dan gametogenesis. Nah, lanjut, dalam pengertian siklus sel ini siklus sel ini adalah siklus kehidupan dari sebuah sel, di mana siklus ini dibagi menjadi 2 fase. Yang pertama ada interfase dan mitosis. Pada interfase ini ada 3 subfase, di mana ada G1, S, dan G2. Di G1 ini ukuran selnya itu bertambah besar akibat pertumbuhan sel tersebut. Pada tahap S ini terjadinya duplikasi kromosom dan sintesis DNA. Dan terakhir itu ada G2, di mana G2 ini selnya itu tumbuh sempurna sebagai persiapan. Jadi siklus ini bertujuan untuk perkembangan dan pertumbuhan dari sebuah sel itu sendiri. Lanjut, dalam pembelahan sel itu di mitosis. Nah, pada mitosis adalah terjadinya pada sel-sel tubuh, di mana untuk mendukung pertumbuhan dan regenerasi sel tersebut. Dalam mitosis ini terdapat 4 tahap, yaitu ada profase, metafase, anafase, dan telofase. Nah, pada interfase ini kan Ibu sudah menjelaskan ada tiga subfase, yaitu ada G1, S, dan G2. Nah, di tahapan interfase ini adalah tahap persiapan. Bisa dilihat ya, benang-benang kromosomnya ini masing-masing masih jadi kromatin, belum memadat. Jadi masih dalam tahap persiapan. Kemudian lanjut pada mitosis, yaitu ada profase, di mana profase ini baru tuh kromosomnya memadat, kemudian menebal, membentuk kromatin itu memadat, menebal, dan membentuk kromosom. Terus kromosomnya ini mengganda, bisa dilihat kan, mengganda lengannya berbentuk sister kromatid. Jadi mengganda itu disebut dengan sister kromatid. Lanjut, sentriolnya itu sentriolnya berlawanan, kutub-kutubnya itu berlawanan, kemudian membran intinya mulai menghilang. Nah, lanjut pada fase metafase, di mana metafase ini kromosomnya itu berbaris di bidang ekuator. Kenapa disebut dengan bidang ekuator? Karena mereka berada di tengah-tengah. Nah,
Kemudian pada sentromer ini terikat pada benang-benang spindle. Lanjut pada fase anafase. Di fase anafase ini sister kromatidnya mulai terpisah, lalu masing-masing ditarik oleh benang-benang spindle. Bisa dilihat kan, ditarik oleh benang-benang spindle menuju kutub-kutub yang berlawanan. Nah, tahap terakhir yaitu ada tahap telopase, di mana membran inti ini terbentuk kembali, dan di sini akan terjadinya sitokinesis atau disebut dengan sitoplasma. Nah, lama-kelamaan membentuk membran baru. Mereka ini membentuk di dalam fase telopase ini membentuk membran baru, sehingga terbentuklah 2 sel anak haploid. Nah, setelah itu membran inti akan terbentuk sedia kala. Lanjut ke pembelahan meiosis. Nah, pada pembelahan meiosis ini akan adalah terjadinya proses pembentukan sel kelamin, yaitu dibagi menjadi 2 tahap, yaitu ada meiosis 1 dan meiosis 2. Dalam meiosis 1 ini terdapat interfase, profase 1, metafase 1, anafase 1, telopase 1, dan diakhiri oleh sitokinesis atau 2 sel anak haploid. Nah, lanjut ke meiosis 2 itu tidak lagi di tahap interfase, tapi disebut dengan tahap interkinesis. Nah, baru ke profase 2, metafase 2, telopase 2, dan menghasilkan sitokinesis atau 4 anak sel haploid. Jadi nanti ada 2 tahap pembelahan, maka sel anaknya yang dihasilkan adalah 4 sel anak haploid. Nah, tapi jumlah kromosomnya itu setengah dari kromosom induknya ya. Nah, dalam profase 1 itu tuh prosesnya tuh banyak banget. Ada sebutan dari litoten, zigoten, pakiten, diploten, dan diakinesis. Ibu sering menyebutkannya dengan singkatan Lepsididia biar gampang ya. Nah, pada liptoten ini kromosomnya itu menebal, kemudian membentuk kromatinnya itu menebal untuk membentuk kromosom baru. Kemudian pada zigoten kromosomnya itu mengganda menjadi 2. Kemudian pada pakiten kromosom homolognya itu tuh saling mendekat membentuk tetrad. Terus pada diploten terjadinya proses pindah silang atau yang disebut dengan crossing over. Nah, yang terakhir yaitu ada diakinesis, di mana crossing over selesai, kemudian membran inti akan menghilang. Lanjut ke metafase 2, di mana metafase metafase 1. Pada metafase 1, kromosom homolognya ini berpasangan di bidang ekuator atau di tengah-tengah. Nah, pada anafase 1, kromosom homolognya ini terpisah tuh, ditarik oleh benang-benang spindle menuju kutub yang berlawanan. Yang terakhir yaitu ada telofase 1, di mana sitokinesisnya itu menghasilkan 2 sel anak haploid. Bisa dilihat kan? Dia menghasilkan 2 sel anak haploid. Lanjut ke meiosis 2. Di meiosis 2 ini tidak ada interfase, Ibu sudah menjelaskan. Sekarang adanya interkinesis. Lanjut ke profase 2, di mana profase 2 ini sama saja kromatinnya membentuk kromosom dan membran intinya akan menghilang. Kemudian di metafase 2 kromosomnya itu berbaris di bidang ekuator, tetapi ia satu-satu, tidak mengganda. Kemudian pada anafase 2, di mana sister kromatiknya itu terpisah, ditarik oleh benang-benang spindle dalam kutub berlawanan. Lanjut ke telofase 2, di mana sitokinesis
akan menghasilkan 4 sel anak haploid. Jadi perbedaannya itu dalam meiosis 1 dan meiosis 2 itu di hasil anaknya, yang meiosis 1 ada 2 sel anak haploid, sedangkan meiosis 2 ada 4 sel anak haploid. Sampai sini kalian paham? Paham, Bu. Oke. Kalau paham, Ibu akan melanjutkan tentang penjelasan gametogenesis. Gametogenesis itu adalah pembentukan sel kelamin. Sel kelamin biasanya disebut dengan gamet. Jadi gametogenesis ini adalah pembentukan sel kelamin atau yang disebut dengan gamet. Kemudian gametogenesis ini pada tumbuhan biasanya disebut dengan makrosporogenesis. Biasanya disebut dengan sel jantan. Kemudian pada megasporogenesis biasanya ini disebut dengan sel kelamin betina. Nah, ada juga nih pada hewan. Pada hewan disebutnya dengan nama spermatogenesis, yaitu untuk jantan, dan oogenesis untuk betina. Oke. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang spermatogenesis dan oogenesis. Nah, Ibu akan menjelaskan perbedaannya ya. Jadi, perbedaannya itu ada pada tempat, hasil, proses, ukuran, waktu, dan jumlah produk. Nah, pada spermatogenesis ini tempatnya itu di tubulus semivirus atau testis. Kemudian kalau di oogenesis ini tempatnya itu di ovarium. Kemudian pada hasil spermatogenesis ini pada jantan ada 4 sel fungsional yaitu sperma, sedangkan pada oogenesis itu ada 1 sel fungsional yaitu ovum. Kemudian ada 3 sel non fungsional yaitu disebut dengan badan pelar. Nah, pada prosesnya spermatogenesis ini akan terjadi terus-menerus, sedangkan pada oogenesis dia memiliki periode istirahat yang panjang. Kemudian pada ukuran nih, pada ukurannya spermatogenesis ini sama, sedangkan pada oogenesis berbeda, ovumnya lebih berukuran lebih besar. Kemudian pada waktu spermatogenesis ini dimulai pada masa pubertas selama hidup, sedangkan pada oogenesis ini ada berapa macam ya? Ada pralahir, pasca lahir, pasca pubertas, dan menopause. Kemudian terakhir jumlah produk. Pada jumlah produk spermatogenesis ini nih menghasilkan ratusan jutaan sperma, sedangkan oogenesis hanya menghasilkan 1 ovum untuk per bulan. Oke, sampai sini apakah kalian mengerti? Mengerti.
Mengerti, Bu. Ya, kalau misalkan sudah mengerti, Ibu akan membagikan tugasnya apa. Jadi, Ibu akan membagikan kelompok menjadi 2. Bisakah? Bisa. Kalau misalnya bisa, Ibu bagi menjadi 2. Nah, masing-masing kelompok itu tugasnya menjelaskan dari prosesnya mitosis sama meiosis. Ibu kan sudah menjelaskan tadi apa saja proses-prosesnya. Kemudian kalau sudah dikerjakan, masing-masing kelompok maju satu-satu ya, perwakilan. Untuk itu, tapi dalam tugas tersebut, Ibu maunya kalian itu bisa membedakan perbedaannya, tapi mendapatkan pendapat yang berbeda-beda, tidak boleh sama. Baik, apa kalian paham dengan tugasnya? Paham. Kalau paham, oke, silakan dikerjakan. Kalau sudah selesai tugasnya bisa maju ya, untuk perwakilan saja kelompok 1 bisa maju. Baik teman-teman, saya Bella Larasati, perwakilan dari kelompok 1 akan menjelaskan menurut pendapat saya tentang perbedaan pada pembelahan sel mitosis dan juga meiosis. Jadi perbedaan antara mitosis dan meiosis itu yang pertama, kalau mitosis itu dia terjadi pada semua sel tubuh yang sedang memperbanyak sel. Dan yang kedua, dia hanya terjadi satu tahap. Dan yang ketiga itu hasil akhir dari pembelahan satu sel adalah 2 sel baru yang sama. Dan pada sel meiosis itu tuh yang pertama dia terjadi pada sel gonad, itu pada saat pembentukan. Dan juga yang kedua terdapat 2 tahapan pembelahan, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Dan yang terakhir adalah hasil akhir dari pembelahan sel adalah 4 sel baru yang mempunyai jumlah kromosom separuh dari sel induk. Oke, bagus. Boleh duduk. Selanjutnya kelompok 2. Baik, saya Dedin Kasari. Saya di sini akan menjelaskan mengenai perbedaan mitosis dan meiosis. Pendapat menurut kelompok kami yaitu perbedaannya yang pertama pada mitosis, sel baru yang dihasilkan dari suatu mitosis akan mempunyai struktur genetik yang sama dengan yang sel awal. Yang kedua, tidak terjadi pertukaran segmen kromosom. Yang ketiga, tidak terdapat pasana kromosom homolog. Yang berpisah adalah kromatid yang bergerak menuju kutub yang berbeda. Kemudian pada meiosis yang pertama terjadi pindah silang antara kromosom homolog yang berpasangan. Yang kedua, sel yang dihasilkan melalui proses meiosis akan mempunyai jumlah kromosom separuh dari sel semula. Yang ketiga, terdapat pasangan kromosom homolog pada meiosis 1. Kemudian setiap anggota pasangan kromosom akan bermigrasi menuju kutub yang berbeda. Pada meiosis 2 baru terjadi pemisahan kromatid seperti pada mitosis. Oke. Boleh duduk. Oke anak-anak, jadi udah tahu ya, dalam pembelahan sel itu terdapat proses dari mitosis dan meiosis. Kalian juga sudah tahu tuh perbedaannya dari proses-proses dari mitosis dan meiosis ini. Oke, dari materi hari ini apakah kalian mengerti? Mengerti, Bu. Baiklah, kalau mengerti, sekian materi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.
Ibu tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.